Halo, Bapak Ibu mahasiswa Stikes Bethesda-Yakum Yogyakarta. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik dimanapun kita berada. Ya, kita berjumpa kembali dalam rangkaian seri perkuliahan farmakologi. Pada kesempatan kali ini ada 3 topik yang akan kita pelajari bersama, yaitu indikasi, kemudian kontraindikasi, serta interaksi obat. Nah, untuk istilah-istilah ini pasti merupakan istilah yang mungkin sering kita jumpai begitu ya di lingkungan, di tengah-tengah kegiatan praktek kita atau ketika kita bekerja, yaitu indikasi, kontraindikasi, dan interaksi obat. Tetapi apakah sebenarnya kita mengetahui dan memahami arti dari kata-kata tersebut dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Ya, untuk materi seperti yang sudah saya sampaikan ada 3. Yang pertama tentang indikasi, kemudian ada kontraindikasi dan interaksi obat. Tetapi pada kesempatan kali ini karena ternyata untuk indikasi dan kontraindikasi ini materinya sangat sedikit begitu ya, sehingga merupakan suatu istilah saja, sehingga saya tidak akan banyak menerangkan kaitannya dengan indikasi dan kontraindikasi. Nah, tetapi nanti kita akan belajar poin penting maksud dan makna dari istilah tersebut. Nah, yang akan banyak kita bersama bahas adalah tentang interaksi obat, yaitu topik yang ketiga. Baik, kita langsung saja. Ya, untuk indikasi sendiri ini didefinisikan sebagai suatu istilah yang istilah untuk penggunaan obat yang disetujui. Indikasi menentukan kondisi apa saja yang dapat diatasi oleh obat tersebut. Dari sumber lain juga saya mendapatkan informasi definisi dari indikasi adalah manfaat penggunaan obat. Ya, inti dari kata indikasi ini merupakan suatu istilah yang digunakan Bapak, Ibu, dan Saudara yang mempunyai maksud bahwa obat tersebut atau prosedur tersebut disetujui untuk diberikan atau dilakukan. Misalnya saja indikasi obat paracetamol begitu ya. Nah, ini untuk obat paracetamol ini diindikasikan untuk pasien-pasien yang mengalami peningkatan suhu tubuh, misalnya seperti itu. Sehingga yang menjadi fokus dari istilah ini adalah bahwa obat atau prosedur tersebut itu mempunyai manfaat yang besar untuk proses kesembuhan seorang pasien, gitu ya. Karena kita berbicara di ranah medis, di ranah keperawatan, sehingga yang dimaksudkan dari indikasi adalah hal-hal tersebut. Baik, itu merupakan indikasi. Untuk indikasi sendiri ini tidak ada pembagiannya. Kemudian kita akan melanjutkan ke indikasi. Nah, kebalikan dari indikasi yang dinamakan kontra berarti ada suatu hal yang bertentangan begitu ya. Nah, ini kontraindikasi didefinisikan sebagai suatu situasi atau kondisi khusus di mana sebuah obat atau prosedur sebaiknya tidak diberikan atau dilakukan karena mungkin dapat merugikan atau melukai atau membahayakan seseorang. Nah, tidak seperti indikasi yang dirasa atau disetujui bahwa suatu obat atau prosedur tertentu itu mempunyai manfaat yang besar bagi pasien. Nah, kontraindikasi ini sebaliknya, sehingga disarankan untuk tidak diberikan karena ternyata secara ilmiah itu dapat menimbulkan suatu mungkin reaksi-reaksi atau suatu kejadian yang dipercaya dapat membahayakan seorang. Dalam hal ini kaitannya dengan kondisi kesehatan pasien. Untuk kontraindikasi ini dibagi menjadi 2 secara jenisnya. Itu ada kontraindikasi relatif dan yang kedua adalah kontraindikasi absolut. Nah, ini ternyata ada perbedaan dari 2 jenis ini, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Untuk yang
pertama yaitu kontraindikasi relatif. Nah, ini merupakan suatu kondisi yang membuat pengobatan atau prosedur tertentu mungkin tidak disarankan. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian ketika dua obat atau prosedur digunakan secara bersama-sama. Nah, kemudian untuk contohnya, misalnya ketika seorang ibu sedang hamil begitu ya, kita tahu bahwa ketika seorang ibu sedang hamil itu biasanya dihindarkan atau dijauhkan dari hal-hal yang berbau pemeriksaan dengan menggunakan sinar X atau radiasi begitu. Tetapi jika dirasa prosedur atau tindakan itu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan resikonya, itu biasanya tetap akan dilakukan. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan kontraindikasi relatif. Artinya memang disarankan untuk tidak dilakukan atau sebisa mungkin tidak dilakukan. Tetapi jika pada kenyataannya pada kondisi realnya itu harus dilakukan. Nah, ini peran dari tenaga medis, baik itu dokter, kemudian perawat dan tenaga medis lainnya, itu harus bisa berkolaborasi untuk menentukan apakah manfaat tindakan atau pengobatan tersebut lebih besar dibandingkan resikonya, begitu. Nah, ini merupakan suatu hal yang dilematis, saya rasa begitu, guys. Jadi perlu diputuskan bersama-sama oleh banyak pihak. Oke, baik, itu tadi tentang kontraindikasi relatif. Sekali lagi saya sampaikan bahwa pada jenis kontraindikasi ini, suatu tindakan itu memang disarankan untuk tidak dilakukan atau suatu pengobatan tidak diberikan. Tetapi jika dirasa manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan resiko yang bisa terjadi, itu masih bisa dilakukan. Baik, kita akan melanjutkan dengan jenis kontraindikasi yang kedua, yaitu kontraindikasi absolut. Gitu. Nah, berkebalikan dengan jenis kontraindikasi yang pertama, yaitu kontraindikasi relatif. Untuk jenis kontraindikasi ini lebih strict begitu, sifatnya lebih kaku. Kenapa? Karena secara definisi untuk kontraindikasi ini bisa dijelaskan bahwa suatu kondisi yang membuat pengobatan atau prosedur tertentu benar-benar tidak disarankan. Artinya tidak ada peluang untuk tindakan itu dilakukan kepada pasien gitu. Kalau yang tadi kontraindikasi relatif itu masih ada peluang suatu pengobatan atau suatu tindakan itu diberikan atau dilakukan kepada pasien. Untuk kontraindikasi absolut ini benar-benar tidak disarankan. Kenapa? Karena dipercaya jika obat atau suatu tindakan ini dilakukan, itu akan dapat mengancam jiwa seorang pasien. Begitu. Nah, misalnya ini terjadi ketika pemberian aspirin pada anak-anak gitu. Nah, pemberian aspirin pada anak-anak ini dapat menyebabkan atau memberikan kemungkinan anak tersebut mengalami suatu sindrom yang dinamakan sindrom Reye gitu. Nah, ini merupakan sindrom yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena adanya suatu gangguan dari fungsi hati untuk memetabolisme obat-obatan serta sari-sari makanan yang masuk ke dalamnya begitu. Kita tahu bahwa hati memegang peranan yang sangat penting begitu dalam proses metabolisme di dalam tubuh, tidak hanya metabolisme obat tetapi juga untuk metabolisme nutrisi dan segala hal yang diperlukan oleh tubuh. Gitu. Sehingga untuk penggunaan aspirin pada anak-anak ini merupakan salah satu contoh untuk kontraindikasi absolut. Baik, itu tadi untuk penjelasan tentang indikasi dan kontraindikasi. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa untuk materi indikasi dan kontraindikasi ini tidak terlalu banyak, tetapi harapan saya, Bapak Ibu dan teman-teman, dan saya yakin juga Bapak Ibu dan teman-teman sudah memahami maknanya begitu ya. Jadi kalau untuk indikasi artinya ada manfaat yang bisa diperoleh, kemudian memang sesuai, memang disarankan, tapi untuk kontraindikasi itu sebaiknya tidak dilakukan, tidak disarankan,
untuk dilakukan kepada pasien. Nah, untuk jenisnya ada yang relatif dan yang absolut seperti yang sudah saya sampaikan. Kita akan beranjak pada materi interaksi obat. Nah, ini interaksi obat sedikit kompleks begitu, tetapi sangat penting sebagai seorang perawat untuk kita memahami, at least kita mengerti apa yang mungkin bisa terjadi oleh karena adanya suatu interaksi obat. Jadi untuk interaksi obat ini didefinisikan sebagai suatu perubahan efek suatu obat akibat pemakaian obat dengan substansi lain. Bisa obat dengan obat, kemudian ada obat dengan makanan, mungkin juga ada obat dengan herbal, atau mungkin obat dengan senyawa kimia lainnya begitu. Nah, ketika kita berbicara atau kita mendiskusikan tentang interaksi obat, kita dalam pikiran kita harus memahami bahwa ini tidak hanya terjadi ketika kita mengkonsumsi satu obat gitu. Ini bisa terjadi at least ada dua substansi yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi tidak hanya satu begitu ya. Jadi ada minimal itu ada dua. Bisa juga ada 3, ada 4 obat yang masuk dalam tubuh kita gitu ya. Itu akan semakin banyak interaksi yang terjadi yang mungkin saja bisa memberikan efek yang baik maupun efek yang kurang baik. Nanti kita akan berdiskusi lebih banyak lagi kaitannya dengan efek. Nah, baik. Untuk luaran gitu ya, untuk hasil dari interaksi obat itu kurang lebih bisa memberikan 3 luaran. Yang pertama itu meningkatkan toksisitas atau obat tersebut ternyata menghasilkan interaksi yang sifatnya kurang baik. Gitu, kurang baik bahkan menjadi racun bagi tubuh kita. Kemudian untuk luaran yang kedua yaitu interaksi obat tersebut bisa mengurangi efek dari obat. Nah, misalnya efek yang kita harapkan misalnya 100%, tetapi ternyata karena adanya suatu interaksi dia akan akan mengurangi efek dari obat yang kita konsumsi. Kemudian yang ketiga, ini dapat meningkatkan efektivitas terapi. Jadi tidak hanya interaksi obat itu negatif gitu nih. Interaksi obat itu tidak hanya dapat menghasilkan sesuatu yang negatif, tetapi bisa juga dapat memberikan efek yang baik, yaitu meningkatkan efektivitas terapi. Nah, baik. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, interaksi obat itu bisa terjadi oleh karena pemberian obat bersama dengan obat lain, atau obat bersama dengan makanan, atau mungkin obat dengan bahan kimia lainnya. Tetapi pada kesempatan kali ini, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, saya hanya akan mendiskusikan tentang interaksi obat untuk obat dengan obat serta obat dengan makanan. Ya, setidaknya gitu untuk interaksi di atas ini dapat meningkatkan aksi obat, bisa juga menurunkan aksi obat, atau menimbulkan adverse effect atau sesuatu reaksi yang tidak diinginkan dari pemberian suatu obat begitu. Nah, selanjutnya untuk mekanisme interaksi obat itu sendiri. Jadi sebelumnya kita sudah bersama-sama membahas dan mendiskusikan tentang bagaimana farmakokinetik dan farmakodinamik gitu ya. Nah, untuk memahami tentang mekanisme interaksi obat, kita perlu untuk melihat kembali bagaimana suatu obat itu memberikan efek dalam tubuh atau bagaimana tubuh kita itu memperlakukan obat-obatan gitu. Nah, kita akan mencoba melihat mekanisme interaksi obat ini dari sisi interaksi farmakokinetik, kemudian ada interaksi farmakodinamik. Untuk interaksi farmakokinetik, kita sudah ketahui bahwa biasanya disingkat dengan istilah
ATME atau ATME gitu nih. Ada absorption, ada distribution, ada metabolism, ada excretion. Nah, keempat proses ini mohon maaf, interaksi obat bisa terjadi di keempat proses farmakokinetik ini. Kemudian untuk interaksi farmakodinamik, ini ada interaksi yang sifatnya aditif, kemudian ada yang sifatnya antagonis. Ya, mohon maaf ini ada sedikit kekeliruan dalam penulisan. Yang saya maksudkan adalah antagonis, kemudian ada sinergistik, dan yang terakhir itu ada potensiasi. Nanti kita akan bersama-sama membreakdown satu persatu tentang interaksi-interaksi yang terjadi pada fase farmakokinetik dan farmakodinamik yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, baik, kita akan mulai dari interaksi farmakokinetik. Nah, pada interaksi farmakokinetik seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, itu kita tidak terlepas dari pemahaman tentang konsep ATME gitu, atau ATME gitu ya. Nah, ini bisa absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Untuk setiap proses ini juga tergantung dari efek dari obat gitu. Ada yang memang obat-obatan tertentu yang memang memberikan efek pada fase absorpsi atau fase distribusi, kemudian metabolisme dan ekskresi. Untuk pada fase interaksi absorpsi, ini memang kebanyakan adalah obat-obatan yang diminum secara oral begitu nggih, karena kita tahu bersama jika suatu obat itu langsung diberikan ke IV gitu, berarti dia sudah masuk ke fase distribusi ke seluruh tubuh. Tetapi untuk interaksi khusus untuk interaksi absorpsi ini adalah untuk obat-obatan yang kebanyakan itu diminum. Ya, biasanya kalau di rumah sakit memang kita lebih jeli begitu nggih Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa untuk kita melihat apakah suatu obat itu dapat berinteraksi dengan yang lain, terutama ketika di rumah sakit kita bisa berkolaborasi dengan apoteker seperti itu. Ketika dokter memutuskan untuk memberikan suatu obat, itu juga pasti sudah dengan mempertimbangkan interaksi yang terjadi pada kedua obat tersebut. Oke, tetapi untuk pasien-pasien yang mungkin harus mengkonsumsi obat di luar rumah sakit, tentu saja ya, tanpa pengawasan. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang mungkin dirasa menjadi suatu tantangan bagi kita seorang perawat untuk bisa juga menjelaskan, memberikan pemahaman kepada pasien. Oke, ini baik kaitannya dengan medical adherence gitu nih. Dari medication adherence atau kepatuhan dari minum obat. Oke. Baik, saya akan lanjutkan. Kita akan fokus ke interaksi obat pada fase absorpsi. Gitu. Jadi untuk interaksi yang terjadi ketika suatu obat itu diminum secara bersama-sama, itu akan meningkatkan atau mempercepat proses absorpsi. Kemudian bisa juga obat tersebut itu memperlambat proses absorpsi. Ya, bisa dua. Yang pertama itu membuat lebih cepat proses absorpsi atau membuat lebih lambat. Nah, ini saya kemudian menjelaskan beberapa kaitannya dengan keuntungan dan kerugian. Ternyata jika absorpsinya cepat itu ada hal yang menguntungkan. Kenapa? Karena efek obatnya itu cepat terlihat begitu. Nah, tetapi ada juga kerugiannya. Kalau absorpsinya terlalu cepat, kemudian kadar obat di dalam darah itu menjadi tinggi begitu. Kemudian itu bisa saja menjadikan suatu toksik, menjadikan suatu racun gitu ya bagi tubuh kita. Tetapi jika absorpsinya lambat, dilihat dari sisi menguntungkannya, saya
belum mendapatkan di sumber apakah ada keuntungannya jika absorpsi lambat gitu. Rata-rata tidak ada keuntungan yang bisa kita peroleh ketika absorpsi dari obat itu lambat. Kecuali jika ada obat-obatan yang memang dia sustain release atau yang diberikan memang dirancang untuk diberikan secara dengan mekanisme seperti itu gitu. Jadi dengan dosis yang stabil terus-menerus. Nah, kemudian untuk yang merugikan, nah bisa juga terjadi kerugian ketika absorpsi itu lambat, yaitu efek tidak tampak. Jadi tidak kelihatan. Kemudian efek yang paling parah itu adalah kegagalan farmakologi. Nah, kegagalan farmakologi ini artinya obat itu tidak memiliki efek apapun, jadi sia-sia untuk diberikan kepada pasien. Nah, inilah yang mungkin menjadikan suatu perhatian bagi kita untuk fase interaksi di fase absorpsi gitu. Oke, baik. Untuk interaksi obat pada fase absorpsi ini ada beberapa mekanisme yang terjadi, ada beberapa hal yang bisa terjadi ketika obat-obatan itu mengalami suatu interaksi. Yang pertama itu adalah mengubah pH gastrointestinal. Nah, pH ini sangatlah penting begitu, karena biasanya juga ketika membuat suatu obat-obatan, farmasi gitu, orang-orang yang farmasis yang bekerja di pabrik juga pasti sudah memperhitungkan begitu ya. Ini nanti akan diserap dengan keasaman pH lambung, pH usus yang berapa seperti itu. Sehingga ketika terjadi suatu perubahan pada pH gastrointestinal ini akan memberikan suatu efek. Kemudian yang kedua adalah terjadi mekanisme pembentukan kompleks. Nah, ini merupakan pembentukan ikatan-ikatan senyawa yang seharusnya tidak ada. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini adalah mengubah gastrointestinal mobility atau mobilitas dari gastrointestinal. Ketika kita berbicara tentang GI mobility itu kita berbicara dengan mekanisme pengosongan lambung. Begitu. Apakah dengan adanya obat tertentu itu dapat meningkatkan laju pengosongan lambung atau malah menurunkan laju pengosongan lambung. Kemudian yang keempat itu adalah menginduksi atau menginhibisi. Ini nanti kita akan berbicara kaitannya dengan transporter obat protein. Jadi ada suatu protein di dalam dinding mukosa dari saluran pencernaan yang sifatnya itu membantu dalam proses absorpsi. Baik. Oke, saya lanjutkan. Baik. Kita akan membahas satu persatu semua mekanisme yang terjadi pada fase absorpsi. Itu yang pertama, mengubah pH gastrointestinal. Nah, ini contoh yang bisa saya sampaikan, misalnya adalah ketika seseorang itu mendapatkan atau mengkonsumsi obat golongan obat MAH, itu adalah bekerja dengan proton pump inhibitors gitu ya. Jadi obat MAH ini biasanya mempunyai suatu kandungan untuk meningkatkan pH. Sehingga kadar keasaman di dalam lambung itu tidak terlalu kecil begitu. Nah, ketika suatu obat golongan ini ya golongan proton pump inhibitors atau obat MAH ini diberikan bersama dengan obat golongan ketoconazole atau obat anti jamur, ini akan memberikan efek menurunkan absorpsi dari obat anti jamur tersebut. Begitu. Sehingga efek terapi dari obat ketoconazole ini mungkin tidak bisa dirasakan 100% pada pasien. Seperti itu. Ini kaitannya dengan pH begitu ya.
Jadi ada pH tertentu. Nah, untuk obat ketokonazol ini dia akan mudah diserap atau mudah diabsorpsi ketika pH-nya itu semakin asid, semakin kecil. Tetapi kontraindikasi dengan MAH, gitu, obat MAH, itu obat MAH meningkatkan pH, tetapi obat ketokonazol ini dia malah baik untuk diabsorb pada pH yang kecil. Nah, ini adalah tambahan informasi bagi kita semua. Jadi ternyata walaupun saluran pencernaan itu satu saluran begitu ya, merupakan suatu lubang yang panjang dari mulut sampai ke anus, tetapi di dalam saluran pencernaan kita itu terdapat beberapa perbedaan pH. Yang pertama itu di mulut itu pH-nya 6,8. Nah, seperti ini. Ya, kemudian untuk yang di lambung itu pH-nya 1 sampai 3. Nah, bagian lambung ini merupakan bagian dengan pH sangat asam begitu ya, karena kita tahu bahwa ada asam lambung juga gitu ya yang diproduksi di situ gitu. Tetapi juga ternyata ada beberapa obat-obatan yang memang dia itu diserap di situ gitu dengan pH yang sangat kecil itu. Kemudian untuk small intestine atau usus kecil, ini pH-nya adalah 5 sampai 7,5 gitu. Nah, ini merupakan area yang cukup besar untuk penyerapan atau absorpsi. Nah, kebanyakan obat-obatan itu diabsorpsi di small intestine ini. Gitu ya. Oke, kemudian untuk large intestine ini ada pH 7,9 sampai 8 gitu. Kemudian untuk daerah rektum itu pH-nya 7,5 sampai 8 gitu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pH pada setiap susunan gastrointestinal kita itu ternyata berbeda-beda. Nah, ini juga tergantung apakah obat-obatan itu merupakan obat-obatan yang diabsorpsi di bagian tertentu dari saluran pencernaan begitu ya. Dan apakah interaksi obat dengan obat lain itu bisa menimbulkan perubahan pH sehingga mengganggu dalam proses absorpsi. Nah, ini juga informasi yang mungkin bisa kita ketahui begitu untuk bagian-bagian dari gastrointestinal, ada lambung, kemudian ada small intestine, ada usus besar, ada juga di rektum dengan berbagai informasi yang bisa dilihat begitu nggih. Jadi ada informasi misalnya pH, ringnya seperti ini, kemudian untuk diameter surface-nya. Nah, untuk surface yang paling besar itu adalah small intestine. Nah, ini tadi juga sudah saya sampaikan. Nah, kemudian untuk absorptive role-nya, ini untuk role dari penyerapan obat-obatan, sebagian besar itu adalah obat-obatan yang kita konsumsi itu diserap di small intestine, tetapi ada juga obat-obatan yang diserap di lambung atau di usus yang besar. Oke, kemudian ini untuk mekanismenya itu. Ya, baik, itu tadi untuk interaksi obat pada fase absorpsi yang pertama, yaitu beberapa obat dapat mengubah pH di saluran gastrointestinal, begitu. Nah, ini kita akan masuk ke interaksi obat pada fase absorpsi yang kedua, yaitu bisa terjadi mekanisme pembentukan suatu kompleks, gitu. Yang dimaksudkan dengan kompleks ini merupakan suatu ikatan kimia pada suatu ikatan obat gitu ya. Nah, ini sebagai contoh itu ada antibakteri golongan tetrasiklin ini dapat membentuk ikatan kelasi dengan ion divalen dan trivalen seperti kalsium, aluminium, besi dan lain sebagainya. Sehingga ketika obat antibakteri ini diberikan bersama dengan beberapa ion
beberapa kandungan obat yang mempunyai kandungan kalsium, kemudian aluminium, kemudian besi, ini dapat menurunkan efek dari obat antibakteri yang dikonsumsi. Sehingga lagi-lagi untuk efek terapi yang diharapkan itu tidak bisa tercapai begitu, karena dapat menurunkan absorpsi dari obat-obatan antibakteri. Nah, itu tadi sebagai contoh bagaimana terjadi suatu mekanisme pembentukan kompleks. Baik, kita akan melanjutkan untuk interaksi obat masih pada fase absorpsi. Ini adalah yang ketiga, dengan cara mengubah mobilitas atau motilitas gastrointestinal. Jadi beberapa obat itu memang dapat memberikan efek pada laju pengosongan lambung. Nah, ketika ada perubahan terkait dengan laju pengosongan lambung, itu juga akan memberikan perubahan pada absorpsi dari obat-obatan. Nah, untuk yang pertama, contohnya misalnya ada obat-obatan golongan propantelin gitu ya. Nah, ini akan menurunkan laju pengosongan lambung. Sehingga ketika obat-obatan tersebut dikonsumsi bersama dengan paracetamol, itu akan menurunkan absorpsi dari obat paracetamol. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, itu adalah obat-obat golongan antimuskarinik gitu ya. Ini dia efeknya itu menurunkan motilitas gastrointestinal. Nah, kemudian karena dia menurunkan motilitas gastrointestinal, dia akan memberikan efek meningkatkan absorpsi obat trisiklik antidepresan gitu, sehingga dapat kebalikan dari yang pertama tadi. Untuk jenis obat yang kedua ini, obat antimuskarinik itu menurunkan motilitas gastrointestinal sehingga meningkatkan absorpsi dari obat antidepresan. Ya. Baik, kemudian ini untuk interaksi obat pada fase absorpsi yang ketiga, yaitu dengan cara menginduksi atau menginhibisi transporter protein. Menginduksi itu artinya dia mempercepat kerjanya, tetapi untuk yang menginhibisi itu artinya dia memperlambat kerjanya. Nah, untuk di bagian gastrointestinal begitu ya, ada suatu protein yang dia itu berfungsi untuk mentransporter atau dia itu membantu dalam proses penyerapan sari-sari obat atau komponen kimia di dalam obat sehingga bisa masuk ke peredaran darah dan didistribusikan begitu. Nah, protein ini dinamakan dengan P-glikoprotein. Nah, P-glikoprotein ini mempunyai fungsi mengeliminasi obat sebelum diabsorpsi. Jadi dia fungsinya itu mengeliminasi begitu. Nah, sebagai contoh, ini ilustrasi yang bisa saya sampaikan, ini merupakan P-glikoprotein gitu ya. Bagian ini merupakan P-glikoprotein. Bagian ini yang saya lingkari. Nah, protein ini fungsinya untuk mengeliminasi obat sebelum diabsorpsi. Ya, saya sampaikan sekali lagi. Nah, protein ini mempunyai suatu substrat. Suatu substrat adalah yang dimaksudkan adalah obat-obatan yang untuk dapat diserap itu dia harus menempel di bagian sisi aktif dari P-glikoprotein ini. Nah, kemudian ada obat-obatan yang memang dia itu bertindak sebagai induser atau sebagai obat yang mempercepat kerja glikoprotein sebagai eliminate atau melakukan tugas fungsinya untuk mengeliminasi. Ada juga obat-obatan yang sifatnya itu sebagai inhibitor atau mencegah proses eliminasi.
Artinya, ketika proses eliminasi itu ditingkatkan, proses absorpsi itu akan menurun. Begitu. Nah, sebaliknya jika proses eliminasi ini dihambat, penyerapan itu akan meningkat. Begitu. Nah, agak kebalikan begitu ya untuk fungsinya. Nah, itu tadi, jadi saya ulangi lagi, jadi ada suatu protein di dalam saluran pencernaan yang tugasnya itu untuk mengeliminasi obat sebelum diabsorpsi, ada juga obat yang merupakan substratnya, kemudian ada inducer dan inhibitor. Ya, sebagai contoh ini ada obat digoxin. Ini merupakan suatu substrat dari P-glikoprotein, begitu. Nah, untuk obat digoxin ini dia akan mengalami penurunan absorpsi jika dia dikonsumsi, obat ini dikonsumsi bersama dengan obat-obatan jenis antibiotik gitu ya, rifampicin. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena obat rifampicin ini mempunyai fungsi sebagai inducer, artinya dia akan meningkatkan fungsi eliminasi dari P-glikoprotein. Ketika fungsi eliminasi itu ditingkatkan, maka akan terjadi penurunan absorpsi dari obat-obatan yang dikonsumsi, yang merupakan substrat dari P-glikoprotein. Sehingga ketika digoxin ini dikonsumsi bersama dengan rifampicin, rifampicin ini akan membantu P-glikoprotein untuk mengeliminasi obat tersebut sehingga terjadi proses penurunan absorpsi obat-obatan digoxin. Ya, kemudian contoh yang kedua, gitu ya. Jika digoxin dikonsumsi bersama dengan obat inhibitor. Tadi kita membicarakan tentang obat inducer, kita sekarang membicarakan tentang obat inhibitor. Ketika kita bicara tentang obat-obatan inhibitor P-glikoprotein, artinya dia obat-obatan tersebut akan membantu dalam mencegah eliminasi P-glikoprotein, ya. Nah, golongan-golongan obat inhibitor tersebut itu antara lain adalah ketoconazole, kemudian ada amiodaron, ada ada amiodaron, kemudian ada amiodaron, ada quinidin, begitu ya. Nah, ini fungsinya untuk meningkatkan bioavailability dari digoxin, sehingga terjadi peningkatan absorpsi. Tetapi ternyata ketika terjadi peningkatan absorpsi ini juga bisa memberikan suatu efek yang kurang baik begitu ya. Karena ternyata jika protein P-glikoprotein ini mendapatkan intervensi dari obat inhibitornya, maka akan meningkatkan kadar plasma digoxin sebesar 60 sampai dengan 80%. Nah, ternyata juga dapat menyebabkan intoksikasi atau blokade jantung derajat 3. Sehingga pada dasarnya baik itu inducer maupun inhibitor itu kurang baik begitu, kurang baik dalam interaksinya dengan obat-obatan yang lain. Nah, ini tergantung sampai mana tubuh dapat mengkompensasi adanya interaksi suatu obat. Baik, kemudian ini adalah contoh beberapa obat-obatan yang tadi saya sampaikan. Obat-obatan untuk P-glikoprotein itu ada substratnya begitu ya. Jadi adalah obat-obatan yang dia akan menempel di P-glikoprotein sebelum dia diabsorb oleh saluran pencernaan, yaitu yang dengan carvedilol, kemudian ada digoxin, ada juga renolazin dan lain sebagainya. Kemudian ada obat-obatan yang sifatnya menginhibisi dari P-glikoprotein. Ada amiodaron, kemudian
carvedilol dan lain sebagainya, lumayan cukup banyak begitu. Kemudian untuk yang fungsinya sebagai inducer itu ada carbamazepin, kemudian dexamethasone, phenobarbital dan lain sebagainya. Nah, obat-obatan ini penting untuk diingat begitu kaitannya dengan interaksi obat. Baik. Baik, itu tadi tentang interaksi obat-obatan yang bisa mempengaruhi fase absorpsi obat. Kita akan lanjutkan dengan interaksi yang bisa terjadi pada fase distribusi. Nah, kita sudah ketahui bersama bahwa untuk obat yang sifatnya asam ini akan terikat pada albumin plasma, sedangkan untuk obat yang sifatnya basa itu akan terikat pada asam alfa-1-glikoprotein. Nah, ini sebagai contoh misalnya ada ini asam alfa-1-glikoprotein ini ya di dalam pembuluh darah. Nah, kemudian ada dua obat yang diberikan secara bersama-sama. Misalnya ini adalah obat A, kemudian yang ini adalah obat yang B. Nah, kedua obat ini merupakan obat-obatan yang sama-sama bisa untuk berikatan dengan alfa-glikoprotein ini. Sehingga apa yang akan terjadi ketika kedua molekul obat ini atau komponen obat ini dia hanya punya satu tempat untuk berikatan. Nah, ya, kemudian suatu obat dapat digeser dari ikatannya dengan protein oleh obat lain, ya. Peningkatan yang dapat menyebabkan peningkatan kadar obat bebas di dalam pembuluh darah. Nah, misalnya si glikoprotein ini sudah ada si obat A, gitu ya. Ternyata karena dikonsumsi bersama dengan obat B, sehingga si obat B ini dia mereplace atau menggantikan ikatan si A glikoprotein ini dengan obat A. Artinya terjadi penurunan penurunan dari efek obat gitu ya, dari 99% ke 95%. Oke. Nah, akibat ikatannya ini menurun begitu, kemudian maka akan ada ikatan-ikatan yang terlepas dan menjadi obat yang sifatnya bebas. Nah, misalnya ini antibiotik sulfonamid dapat menggeser methotrexapenitoin, sulfonylurea, dan warfarin dari ikatannya dengan albumin. Kemudian kenapa kok itu bisa terjadi? Karena beberapa obat-obatan tadi begitu ya, itu mengikat erat plasma. Nah, sebagai ilustrasi ini begitu, ini obat B itu lebih mengikat lebih kuat dibandingkan dengan obat A, sehingga kedudukan dari obat A itu tergeser. Nah, obat-obat yang mempunyai kemampuan tinggi untuk menggeser obat lain dari ikatan dengan protein adalah asam salisilat, kemudian ada phenylbutazone, ada fulfonamid, ada antiinflamasi non-steroid. Nah, obat-obatan ini bisa mengganggu ketika diberikan bersama dengan obat-obatan lain yang menggunakan ikatan yang sama dengan albumin atau dengan alfa-glikoprotein atau protein-protein lain yang digunakan sebagai pengikat dalam proses distribusi obat. Baik. Itu tadi untuk penjelasan distribusi. Jadi ketika kita berbicara tentang interaksi distribusi obat, itu lebih banyak pada ikatan-ikatan pada protein, begitu. Sehingga kalau misalnya ada obat-obatan yang
menggunakan satu protein yang sama sebagai ikatannya, itu akan tergantikan gitu. Nah, kemudian kita akan melanjutkan untuk interaksi obat pada fase metabolisme. Nah, ini sedikit review. Jadi untuk fase metabolisme ini terjadi dua reaksi. Yang pertama adalah reaksi fase yang pertama, kemudian ada reaksi fase yang kedua atau tahap yang kedua. Untuk reaksi yang fase yang pertama itu yang terjadi adalah melibatkan reaksi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis, sehingga membuat obat itu berubah menjadi lebih polar, sehingga nanti bisa dengan mudah untuk dikeluarkan dari dalam tubuh begitu. Nah, reaksi tahap 2 itu adalah dengan suatu proses glucuronidation yang membuat obat menjadi komponen yang inaktif. Ini juga kaitannya dengan pembuangan proses ekskresi, mempersiapkan obat untuk proses ekskresi. Nah, kebanyakan kita akan bicara tentang fase yang pertama ini dipengaruhi oleh suatu enzim. Nah, enzim ini pada fase yang pertama itu dinamakan dengan enzim sitokrom P40. Nah, segala proses oksidasi, reduksi, hidrolisis ini dipengaruhi oleh suatu enzim yang dinamakan dengan sitokrom P450. Nah, ternyata di dalam tubuh untuk sitokrom P450 ini, enzim ini mempunyai suatu isoenzim gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan isoenzim adalah enzim yang berasal dari famili-famili yang berbeda gitu ya, atau dari induk-induk yang berbeda atau dari kategori yang lain, tetapi fungsinya itu hampir serupa dan mirip. Nah, ini ada CYP, ada CYP 1A2, ada CYP 2C9 dan lain sebagainya. Nah, ini enzim-enzim yang fungsinya serupa, yang membantu pada proses metabolisme dari obat-obatan. Nah, hampir sama dengan apa yang saya jelaskan pada proses interaksi fase absorpsi begitu. Nah, untuk interaksi pada fase metabolisme ini kita membicarakan tentang enzim CYP dan other enzim yang tadi saya sampaikan, itu ada banyak. Nah, ini fungsinya ini adalah untuk mengeliminasi, begitu, untuk mengeliminasi dari obat-obatan, begitu. Nah, ketika suatu enzim ini mendapatkan inducer ya, atau obat-obatan yang meningkatkan kerjanya, ya kerjanya akan meningkat. Kebalikan ketika enzim ini bertemu dengan obat-obatan yang masuk dalam kategori inhibitornya, dia akan menurunkan kinerja dari enzim CYP ini. Nah, enzim CYP ini fungsinya untuk mengeliminasi. Nah, kemudian ada juga obat-obatan yang merupakan substrat dari enzim CYP. Nah, obat-obatan ini yang akan menempel dengan sisi aktif dari enzim ini, kemudian si enzim ini baru dapat melakukan fungsinya. Jadi sebagai dalam reaksi hidrolisis dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, untuk inducer akan meningkatkan aktivitas dari enzim CYP, yaitu menurunkan aktivitas dari obat. Sedangkan untuk inhibitor akan menurunkan aktivitas enzim CYP sehingga meningkatkan aktivitas obat. Nah, aktivitas obat ini bisa ternyata bisa meningkat dan menurun gitu ya.
Jika obat-obatan yang merupakan substrat dari CYP ini diberikan bersama dengan inducer dan juga dengan inhibitornya. Seperti itu. Baik. Ini merupakan tipe-tipe dari CYP. Ada beberapa tipe dari CYP, ada banyak sekali. Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa melihatnya ke bawah. Kemudian ada juga substrat yang merupakan substrat dari enzim tersebut, begitu. Nah, kemudian bisa juga diperhatikan apa komponen, apa substrat atau obat-obatan yang bisa mengindus, ya, atau meningkatkan aktivitas, meningkatkan kinerja dari enzim tersebut sehingga menurunkan efektivitas dari obat. Kemudian ada juga yang inhibitor. Ini dalam tabel ini sudah tertuang, silakan untuk bisa diperhatikan satu persatu. Nah, kemudian kita akan melanjutkan ke drug excretion interaction, gitu ya. Jadi ini kita sudah masuk pada interaksi obat pada fase ekskresi. Nah, untuk fase ekskresi ini dapat terjadi pada transport aktif pada membran sel serta suasana pH di ginjal. Nah, dampaknya apa ketika terjadi perubahan pada kedua hal tersebut? Yaitu yang pertama, obat akan cepat diekskresikan atau akan diperlama ekskresinya. Begitu. Nah, baik. Sama seperti yang diabsorpsi begitu ya. Jadi untuk ekskresi ini ternyata ada suatu protein juga yang dia itu fungsinya mengeluarkan obat keluar dari sel. Ya, kalau tadi itu kan P-glycoprotein itu kan dia memasukkan ketika ekskresi, ketika absorpsi, mohon maaf, tetapi ini juga terjadi ketika ekskresi ini. Protein ini juga berfungsi untuk mengeluarkan komponen obat itu dari dalam sel. Nah, P-glycoprotein ini merupakan suatu produk dari MRD1 gen, ya. Ini banyak kaitannya dengan gen-gen yang merupakan komponen yang mempunyai komponen-komponen protein di dalam tubuh, begitu. Dan ini fungsinya untuk membantu proses perpindahan komponen baik dari dalam keluar maupun dari luar ke dalam, begitu. Nah, kemudian ternyata selain dari P-glycoprotein ini juga ada other transporter, gitu ya, yang dinamakan dengan the organic anion transporter, kemudian organic anion transporting, polypeptides, dan organic cation transporter. Ya, semua ini merupakan semuanya adalah golongan protein, begitu ya. Golongan protein yang fungsinya untuk mentransport atau memindahkan komponen-komponen drug. Nah, ini juga mohon maaf saya lupa menyebutkan, ada juga yang suatu protein yang dinamakan dengan the bile salt export pump atau yang disebut dengan BSEP or ABCB1. Ini yang merupakan suatu protein juga yang membantu dalam proses perpindahan komponen atau material dari obat-obatan. Nah, untuk mekanisme interaksi obat dapat terjadi pada proses ekskresi melalui empedu dan pada sirkulasi enterohepatik, sekresi tubuh ginjal, dan karena terjadi perubahan pH dari urin. Gangguan dalam ekskresi melalui empedu terjadi akibat kompetisi antara obat dan metabolit obat untuk sistem transport yang sama.
Misalnya adalah pada obat quinidin ini menurunkan ekskresi empedu digoxin. Kemudian ada obat-obatan probenecid menurunkan ekskresi empedu rifampicin gitu. Jadi inti dari interaksi obat yang terjadi pada fase eliminasi ini, jadi ada suatu interaksi satu obat dengan obat yang lainnya yang mungkin itu bisa mempengaruhi ekskresi dari salah satu atau kedua obat yang dikonsumsi tersebut. Kemudian penghambatan sekresi di tubuh ginjal akibat kompetisi antara obat dan metabolit obat untuk sistem transport yang sama, terutama sistem transport untuk obat bersifat asam dan metabolit yang juga bersifat asam. Nah, contohnya untuk phenylbutazon dan indomethacin menghambat sekresi ke tubuh ginjal. Obat-obatan diuretik, thiazid dan furosemid sehingga efek diuretiknya menurun. Baik, itu tadi adalah interaksi obat yang bisa terjadi pada fase-fase farmakokinetik gitu, dari yang mulai absorpsi sampai dengan ekskresi gitu. Kemudian kita akan melanjutkan untuk interaksi farmakodinamik. Nah, untuk interaksi farmakodinamik ini sedikit penjelasan begitu ya, bahwa obat yang bekerja pada sistem reseptor tempat kerja atau sistem fisiologik yang sama sehingga terjadi efek aditif, kemudian sinergistik atau antagonistik tanpa ada perubahan kadar plasma maupun profil farmakokinetik lainnya. Nah, ini adalah interaksi obat yang terjadi pada fase-fase farmakodinamik. Jadi terjadi pada sistem reseptor tempat kerja atau sistem fisiologik yang sama. Baik, ada 4, ada interaksi potensiasi, ada aditif, kemudian ada sinergistik, juga ada antagonis. Kita akan coba untuk membahas satu persatu. Baik, ini untuk yang pertama, yaitu interaksi yang menyebabkan efek aditif. Ini kalau dianalogikan, ini efek aditif ini, misalnya satu obat diberikan atau dikonsumsi bersama dengan obat yang lain, itu akan memberikan efek yang ganda. Jadi 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Nah, kedua obat tersebut bisa bekerja pada reseptor yang sama atau reseptor yang berbeda. Kemudian untuk contohnya ini merupakan efek depresi SSP aditif disebabkan karena pemberian sedatif, kemudian hipnotik dan opioid bersama dengan konsumsi etanol. Nah, ini obat-obatan yang bisa diberikan bersama begitu ya. Yang diberikan bersama yang memberikan efeknya itu 2. Nah, kebetulan ini adalah efek yang kurang baik, yaitu efek depresi SSP, ya, karena pemberian suatu obat sedatif, hipnotik, kemudian opioid bersama dengan konsumsi etanol. Nah, ini yang menyebabkan efek-efeknya itu berkumpul dan menjadi ganda. Ya, itu untuk aditif. Kemudian interaksi yang menyebabkan sinergistik. Nah, ini efek sinergistik ini bisa dianalogikan jika suatu obat diberikan bersama dengan obat yang lain, itu efeknya akan berlipat-lipat. Sehingga tidak hanya 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi 1 tambah 1 sama dengan 10. Obat tersebut memberikan efek yang berlipat-lipat ganda. Nah, misalnya interaksi supraaditif atau sinergistik, yaitu hasil interaksi lebih besar daripada jumlah kedua obat. Betul. Kemudian untuk contohnya, kombinasi antibiotik sulfonamid dengan dihidrofolik acid reduktase inhibitor berupa trimetoprim. Nah, ketika antibiotik sulfonamid dikonsumsi bersama dengan
dihidrofolik acid reduktase inhibitor ini akan menghasilkan suatu trimetoprim gitu ya, berupa trimetoprim seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah interaksi yang menyebabkan efek berlawanan atau antagonis. Jadi, ketika suatu obat itu diberikan bersama dengan obat yang lain, efek yang nampak itu hanya satu dan meniadakan efek salah satu obat lainnya. Misalnya adalah antagonis reseptor beta atau beta blocker mengurangi efektivitas obat-obat bronkodilator seperti salbutamol yang merupakan agonis beta reseptor. Gitu. Nah, ketika yang dimaksudkan adalah ketika obat-obatan golongan beta blocker ini diberikan bersama dengan obat-obatan golongan agonis beta reseptor, nah otomatis dia akan menghilangkan salah satu begitu. Seperti itu. Sehingga harus diperhatikan apakah obat-obatan yang diberikan itu punya efek yang berlawanan. Nah, ini adalah contoh dari obat-obatan yang punya additive interaction, ada juga yang antagonis interaction. Misalnya adalah ketika obat-obatan golongan NSAID ditambah dengan golongan SSRI atau procaumon gitu ya, itu akan meningkatkan resiko perdarahan. Sama halnya dengan ketika antagonis interaction, jika obat golongan asetil salicylic acid ini diberikan bersama dengan ibuprofen, maka akan mengurangi efeknya. Seperti itu. Baik, kemudian untuk yang keempat ini adalah efek potensiasi. Ini merupakan efek obat yang ditingkatkan oleh obat kedua yang tidak mempunyai efek penghambat. Misalnya penghambat monoamin oksidase meningkatkan jumlah noradrenalin di ujung saraf adrenergik dan karena itu memperkuat efek obat-obat seperti efedrin dan tiramin yang bekerja dengan cara melepaskan non-adrenalin. Gitu. Nah, ini merupakan contoh. Jadi yang dimaksudkan dari interaksi ini adalah bahwa misalnya obat A diberikan bersama dengan obat B. Nah, obat A ini akan menunjukkan peningkatan dari efek obat tersebut karena didukung oleh pemberian obat kedua. Tetapi pemberian obat kedua ini memang fungsinya untuk mendukung supaya efek dari obat A ini bisa ditingkatkan. Tetapi di satu sisi efek dari obat kedua ini tidak ada gitu. Sehingga fungsi dari obat kedua ini sekali lagi adalah untuk mendukung efek dari obat yang pertama untuk bisa ditingkatkan. Nah, ini untuk ringkasannya, gitu. Untuk yang aditif, ini merupakan kombinasi dari dua atau lebih dari komponen kimia, ya. Kemudian hasilnya itu sesuai dengan yang diekspektasikan, yang diharapkan. Kemudian untuk yang antagonis, ini pemberian dua obat yang salah satunya itu akan menurunkan efek obat satunya. Kemudian ada potensiasi, ini pemberian obat, interaksi obat yang salah satu mendukung obat yang satunya. Kemudian untuk yang terakhir sinergis ini adalah ketika gabungan dari dua obat itu menghasilkan interaksi yang menghasilkan efek yang berlipat-lipat ganda. Baik, kita akan melanjutkan untuk
beberapa kriteria pasien yang mungkin rentan terhadap interaksi obat. Yang pertama adalah pasien lanjut usia, ini kaitannya dengan perubahan fisiologis dari tubuh. Kemudian ada pasien yang mengkonsumsi lebih dari satu macam obat, karena mungkin ada beberapa obat yang diberikan, begitu ya. Kemudian pasien dengan gangguan fungsi hati dan ginjal, sehingga hati dan ginjal yang merupakan organ yang sangat penting dalam fase farmakokinetik dari suatu obat itu juga terganggu. Kemudian pasien dengan penyakit yang akut, pasien dengan penyakit yang tidak stabil atau kadang kambuhan, kemudian pasien dengan karakteristik genetik tertentu, serta yang terakhir adalah pasien yang dirawat oleh lebih dari satu dokter. Nah, ini yang perlu menjadi suatu perhatian bagi kita. Kenapa? Karena mungkin saja ketika asesmen awal itu pasien tidak menyebutkan atau menjelaskan bahwa ternyata sudah mendapatkan obat-obatan tertentu dari dokter yang lainnya, sehingga kita sebagai perawat perlu untuk mengkaji lebih dalam apakah sebelum memeriksakan diri ke pusat pelayanan di mana kita bekerja, itu pasien sudah mendapatkan pengobatan dari fasilitas kesehatan lainnya. Gitu. Apakah obat-obatan yang diberikan itu sudah dijelaskan semuanya, sudah disebutkan semuanya. Baik, ini merupakan tambahan informasi yang mungkin bisa kita pahami bersama, begitu bahwa interaksi obat itu tidak hanya terjadi pada obat-obatan yang keduanya diresepkan oleh dokter, begitu. Ada juga interaksi obat yang terjadi dengan herbal. Nah, untuk misalnya adalah aloe vera ini diberikan bersama dengan amoksisilin, ternyata akan memberikan suatu interaksi yang menyebabkan penurunan dari absorpsi dari amoksisilin. Begitu. Kemudian ketika garlic atau bawang putih itu diberikan bersama dengan obat-obatan yang mengandung warfarin, ini akan meningkatkan resiko dari resiko bleeding atau resiko terjadi perdarahan seperti itu. Nah, ini silakan nanti Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa semuanya bisa melihat satu persatu untuk interaksi yang mungkin terjadi pada herbal dan juga obat-obatan. Baik, ini juga. Baik, itu tadi sekilas tentang interaksi obat dengan obat maupun interaksi dengan herbal. Pada prinsipnya, untuk interaksi obat dengan makanan yang akan kita bahas segera, ini sama, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Pada prinsipnya, kenapa interaksi itu bisa terjadi? Karena adanya komponen-komponen kimia yang terkandung dalam obat-obatan, ada obat herbal, kemudian ada makanan yang bisa mempengaruhi satu sama lain, begitu. Nah, ketika kita berbicara tentang suatu komponen atau sari atau inti atau suatu kimia yang ada dalam suatu obat, herbal maupun makanan, begitu. Nah, itulah yang akan menimbulkan suatu interaksi. Baik, saya akan melanjutkan. Nah, untuk penyebab dapat terjadinya interaksi obat dengan makanan ini ada beberapa, tidak jauh beda dari apa yang sudah saya sampaikan ketika interaksi obat, begitu. Pada prinsipnya sama, gitu ya, yaitu adalah perubahan motilitas lambung dan usus, terutama kecepatan pengosongan lambung dari saat masuknya makanan, perubahan pH, sekresi asam, serta produksi empedu, perubahan suplai darah di daerah di mukosa saluran cerna, kemudian dipengaruhinya proses transport aktif obat oleh makanan, serta perubahan biotransformasi dan eliminasi. Untuk mekanismenya itu sama dan serupa dengan apa yang sudah saya sampaikan ketika interaksi obat dengan obat, begitu, sama begitu ya. Jadi nanti misalnya kalau ada suatu makanan yang dia itu berefek pada absorpsi,
ya dia akan mengganggu pada proses absorpsi. Gitu. Jika terjadi pada proses perubahan itu terjadi pada proses distribusi, ya dia akan mengganggu dan menyebabkan interaksi pada proses distribusi dan lain sebagainya. Baik. Interaksi obat dan makanan terjadi bila makanan mempengaruhi bahan dalam obat yang diminum sehingga obat tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Interaksi ini dapat menyebabkan efek yang berbeda-beda dari mulai peningkatan atau penurunan efektivitas obat sampai efek samping. Makanan dapat menunda, mengurangi, atau meningkatkan penyerapan dari obat. Nah, ini adalah konsep agonis dan antagonis, ya, Bapak Ibu. Jadi, jika suatu obat itu misalnya dia tidak dikonsumsi bersama dengan makanan atau komponen lainnya, itu secara langsung bisa melekat dengan reseptornya. Tetapi jika sifat makanan itu agonis, sehingga dia akan menutup atau menutup bagian di mana seharusnya suatu obat itu menempel. Mohon maaf, untuk agonis itu dia menempel untuk meningkatkan aktivitas obat. Tetapi untuk yang antagonis ini dia menempel untuk memblok aktivitas dari obat-obatan. Baik, ini kurang lebih sama dengan yang tadi saya sampaikan, begitu. Ada konsep agonis, kemudian ada agonis dan antagonis, serta antagonis. Kalau ternyata obat-obatan atau mungkin suatu substansi itu ada agonis dan antagonis, dia akan rebutan begitu nggih. Kemudian akan menyebabkan less activation. Oke, sedangkan kalau yang antagonis malah tidak ada aktivitas sama sekali. Kalau yang agonis ini dia meningkatkan aktivasi. Baik. Kemudian untuk efek interaksi obat dan makanan ini akan memberikan pengaruh tidak hanya bagi obat, tetapi juga bagi nutrisi. Bagi obat, interaksi ini dapat merubah efek fisiologis obat atau juga bisa meningkatkan toksisitas obat. Sedangkan untuk efek interaksi obat dan makanan terhadap nutrisi, ini dia bisa merubah status nutrisi. Jadi misalnya suatu nutrisi itu memberikan memberikan suatu zat gizi dalam jumlah tertentu, let's say 100% gitu. Tetapi karena ada interaksi obat sehingga mengalami penurunan, mungkin menjadi 50%, bahkan mungkin tinggal 20% dan lain sebagainya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sama seperti interaksi obat dengan obat, interaksi obat dengan makanan juga dapat dibagi menjadi interaksi farmakodinamik dan interaksi farmakokinetik gitu. Mekanismenya sama. Karena suatu makanan mempunyai suatu unsur kimia yang dapat mengubah efek dari obat-obatan yang diberikan. Begitu. Baik, kita akan melanjutkan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi interaksi antara obat, begitu ya. Obat dan makanan. Yang pertama itu adalah nutrition status atau status nutrisi. Nah, ini adalah objek yang dilihat adalah dari obat-obatannya tersendiri. Misalnya adalah kegagalan yang bisa terjadi adalah kegagalan dari suatu treatment atau terjadi drug toxicity. Nah, misalnya ini saya ambil yang vitamin C saja begitu ya. Jadi ketika seseorang itu mengalami defisiensi vitamin C, itu akan memperlama atau memperpanjang aksi dari obat golongan phenobarbital. Seperti itu. Kemudian jika faktor yang lain itu adalah food and food komponen atau makanan atau komponen dari makanan yang berpengaruh terhadap suatu obat, sama efeknya bisa menyebabkan kegagalan dari treatment maupun drug toxicity. Ya, misalnya ini adalah
jus grapefruit jus begitu ya, itu akan meningkatkan bioavailability dari nilotinid gitu, dan juga akan meningkatkan toksisitas dari obat-obatan simvastatin. Seperti itu. Kemudian ada juga yang faktor dari spesifik nutrien atau dietary suplemen atau suplemen diet yang dikonsumsi, kemudian juga faktor dari obat-obatan itu tersendiri. Nah, nanti silakan Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa mencermati lebih detail lagi di dalam tabel ini. Nah, ini juga masih sama, tetapi dengan mungkin lebih ringkas begitu ya. Misalnya ini adalah milk product, ini adalah produk-produk susu, dia komponen yang aktif itu biasanya mostly itu adalah kalsium begitu. Nah, ya, kemudian jika dikombinasikan bersama dengan tetrasiklin, itu akan menyebabkan perubahan warna gigi. Kemudian jika coklat misalnya, coklat ini mempunyai komponen kafein di dalamnya. Nah, jika dia dikombinasikan dengan antidepresan, maka dia akan menurunkan aktivitas dari antidepresan. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nanti untuk lebih detailnya monggo silakan untuk dibahas satu persatu, untuk dibaca satu persatu, monggo. Kemudian baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, kita sudah sampai di akhir dari materi kita pada kesempatan kali ini. Saya akan mencoba untuk merangkumnya kembali untuk kita semua. Yang pertama adalah indikasi, gitu ya. Indikasi merupakan istilah yang biasanya digunakan untuk menunjukkan kondisi tertentu yang dapat diatasi dengan memberikan suatu obat atau prosedur tertentu. Jadi indikasi ini dirasakan besar manfaatnya begitu ya, sehingga dia disarankan. Sebaliknya, untuk kontraindikasi adalah istilah yang biasanya digunakan untuk penggunaan suatu obat atau prosedur tindakan yang sebaiknya tidak diberikan karena dapat merugikan atau membahayakan. Untuk jenis kontraindikasi ada dua, ada yang relatif dan juga ada yang absolut. Kemudian, untuk interaksi obat, ini merupakan perubahan suatu efek obat akibat pemakaian obat bersama dengan obat lain, bersama dengan makanan, maupun bersama dengan substansi lain. Nah, interaksi obat dapat terjadi pada mekanisme interaksi farmakokinetik maupun farmakodinamik. Kita juga sudah bersama untuk membreakdown satu persatu untuk setiap mekanisme yang terjadi. Kemudian interaksi obat dapat menimbulkan efek yang merugikan maupun menguntungkan bagi terapi pengobatan pasien. Nah, interaksi obat tidak melulu berbicara tentang sesuatu hal yang merugikan, tetapi juga bisa menguntungkan bagi pengobatan pasien. Nah, ini untuk yang terakhir, sangat sulit untuk mengingat semua proses interaksi obat. Perlu kolaborasi dengan farmasis, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya untuk memaksimalkan terapi yang diberikan bagi pasien. Nah, ketika kita berbicara tentang penggunaan obat-obatan atau interaksi obat yang mungkin terjadi dari penggunaan obat-obatan maupun penggunaan obat-obatan bersama dengan makanan lain, kita tidak mungkin, bahkan ada juga yang menyampaikan mustahil untuk mengingat semuanya itu karena terlalu banyak begitu. Nah, untuk itu kita sebagai seorang perawat sangat disarankan, sangat diwajibkan untuk kita bisa berkolaborasi bersama dengan profesional lainnya dalam hal ini farmasis, apoteker, dokter, kemudian mungkin ahli gizi dan lain sebagainya. Supaya kenapa? Supaya harapannya kita bisa bersama-sama memaksimalkan terapi yang diberikan kepada pasien, sehingga efek-efek yang merugikan dari interaksi obat itu bisa ditekan, sehingga proses penyembuhan pasien kita juga bisa segera dicapai. Baik, ya, itu saja yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih untuk segala perhatian yang diberikan. Saya mengucapkan mohon maaf juga bila di dalam saya menyampaikan materi ini ada kesalahan, ada sesuatu yang mungkin kurang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.